Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah limpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapat syafaatul uzma kelak di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pembelajaran iman untuk hari ini. Pembelajaran iman untuk tanggal 13 bulan Agustus ya, tahun 2020. Alhamdulillah kita sudah masuk di minggu keempat ya, teman-teman. Di pertemuan keempat untuk pelajaran Calis ya. Hari ini kita ada pelajaran Calis, teman-teman. Ya. Terlebih dahulu Ustadz ingin mendoakan antum semua ya di kelas Kutab Koloni Ikhwan ini. Mudah-mudahan antum semua berada dalam kesehatan, dimudahkan urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu semangat dan diberikan kesabaran untuk menghadiri ataupun mengerjakan setiap tugas-tugas yang Ustadz berikan walaupun kita tidak bertatap muka langsung seperti biasa di kelas. Ustadz ingin menyapa Abdul Ghani Khalaf, Aditya Pratama, Akmal Angkasa Maulana, Ali Dapa Thauban Ukasah, Fadlan Haidar Aska, Pirza Alfarisi Sujatmiko, Izhar Ghifari Rizki, Kais Aslam Harithah, Muhammad Syatir Prastio, Maulana Altof Abiyu, Mikail, Muhammad Zunurain Syazani, Muhammad Abdullah Ihsan, Muhammad Al-Fatih Islami Andian Putra, Muhammad Aryani Zulkarnain, Muhammad Arkan Al-Farisi, Muhammad Ruzain, Naufal Azam Aqila, Naufal Faqih, Rama Andito Maheswara. Ya, ini Syafiq, teman-teman, Syafiq Abdullah Firdaus teman kita. Teman kita ini Syafiq tidak lagi di Kutab ya, dikarenakan sesuatu hal. Jadi teman kita tidak di Kutab lagi. Mudah-mudahan kita doakan, sama-sama kita doakan Syafiq selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada Zabir Khalifah Al-Fauzan, ini satu lagi itu adalah Danis Ahmed ya. Danis Ahmed mungkin teman-teman kelas 3A sudah mengenal Danis Ahmed ya. Cuman ini Ustadz belum mencantumkan di sini. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran Calis baca dan tulis tentang kata tanya dan fungsinya ya. Kata tanya dan fungsinya. Baik, insyaallah kita langsung saja menuju materi yang akan kita bahas untuk hari ini. Nah, teman-teman, kita akan membahas ini ya, yang ini kalimat tanya dan fungsinya. Langsung kita buka saja kalimat tanya dan fungsinya. Nah, ini teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 7 kalimat tanya di dalam bahasa Indonesia. Yang pertama ada apa, siapa, yang kedua, yang ketiga ada kapan, yang keempat, 5 dan 6-nya di mana, kemana, dan dari mana.
Selanjutnya ada kata tanya mengapa, bagaimana, dan berapa. Nah, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kata tanya ini mempunyai manfaat dan fungsi masing-masing. Ya. Baik, Saib, untuk yang pertama kita akan bahas kalimat tanya apa. Yang ini ya. Kalimat tanya apa. Seperti yang tertulis di sini, apa itu adalah kata tanya untuk menanyakan sesuatu, teman-teman. Ya. Sesuatu itu bisa berupa keadaan ataupun perbuatan. Ya. Jadi contoh untuk kata tanya apa ini bisa kita gunakan seperti contoh di sini tentang keadaan. Ya. Di sini kita lihat untuk yang pertama di sini ada keadaan di sini di mana keadaannya adalah bangun tidur. Ya. Kalimat tanya adalah apa yang kamu lakukan setelah bangun tidur? Nah, apa ini di sini menanyakan keadaan. Mana keadaannya? Keadaannya adalah ini, teman-teman. Bangun tidur. Bangun tidur itu keadaan atau situasi, ya. Makanya kata tanya yang digunakan adalah kata tanya apa. Apa yang kamu lakukan setelah bangun tidur? Nah, itu contoh untuk yang pertama. Untuk yang kedua, teman-teman, bisa juga untuk menanyakan di sini ada, ya. Ini kelebihan apanya ya? Kita ini dulu ya. Kita hapus dulu nih. Apanya kebanyakan ya? Ya, sudah. Apa nama sekolahmu? Nah, apa nama sekolahmu? Nah, itu teman-teman, apa ini bisa juga digunakan untuk menanyakan nama, ya. Ya, di sini nama tempat, ya, nama tempat. Apa nama sekolahmu? Nah, selanjutnya apa warna kesukaanmu? Apa warna kesukaanmu? Nah, apa di sini adalah menanyakan tentang kesukaan, ya. Jadi apa di sini digunakan untuk menanyakan sesuatu. Nah, di sini sesuatunya bisa berupa keadaan, bisa berupa perbuatan. Ya. Apa yang kamu lakukan setelah bangun tidur? Itu kan perbuatan ya. Apa yang kamu lakukan? Atau apa nama sekolahmu? Nah, yang di sini apa warna kesukaanmu? Nah, itu adalah contoh dari kata tanya apa. Mungkin teman-teman semua bisa langsung mempraktekkan ya di rumah ini sekarang. Ya, silahkan misalnya kira-kira apa nih untuk menanyakan sesuatu itu memakai kata tanya apa. Di sini sudah 3 contoh Ustadz berikan. Yang pertama, apa yang kamu lakukan setelah bangun tidur? Apa nama sekolahmu? Apa warna kesukaanmu? Nah, itu adalah contoh-contoh kalimat tanya yang memakai kata tanya apa. Jadi untuk yang pertama, kata tanya apa fungsinya adalah untuk menanyakan sesuatu. Nah, teman-teman, yang kedua ini sangat mudah untuk dipraktekkan. Yang kedua ini kata tanya siapa. Apa fungsinya? Kata tanya siapa ini digunakan untuk menanyakan mengenai pelaku suatu kejadian. Jadi siapa ini untuk menanyakan orangnya, teman-teman. Ya. Sekali lagi, siapa fungsinya adalah untuk menanyakan mengenai pelaku suatu kejadian, ya, atau orang yang melakukan. Memakai kata tanya siapa. Contoh di sini,
Ustadz berikan 3 contoh kepada antum semua tentang siapa. Kata tanya siapa. Yang pertama, siapa yang makan rotiku? Siapa yang makan rotiku? Seperti pengertiannya, siapa itu adalah kata tanya untuk menanyakan mengenai pelaku. Nah, di sini ada siapa yang makan rotiku. Nah, pelakunya itu adalah menanyakan yang makan rotiku. Yang makan rotiku. Pelaku suatu kejadian. Siapa yang makan rotiku? Nah, berarti di sini menanyakan orang siapa yang sudah makan rotiku. Menanyakan siapa pelaku suatu kejadian. Mana kejadiannya? Kejadiannya adalah makan roti, teman-teman. Nah, maka ditanyakan di sini yang pertama, siapa yang makan rotiku? Nah, itu adalah contoh pertama. Jadi siapa itu adalah untuk menanyakan mengenai pelaku. Yang kedua, misalnya siapa nama presiden kita? Nah, di sini siapa nama presiden kita? Di sini masih menanyakan orang juga, ya. Jadi kita tidak bisa nih siapa tetapi menunjuk ke binatang, nggak bisa. Siapa itu berfungsi hanya untuk orang. Dalam hal ini adalah orang yang melakukan suatu kejadian. Nah, yang ketiga, contohnya ada di sini. Siapa orang yang baru lewat tadi? Siapa orang yang baru lewat tadi? Nah, di sini pelaku suatu kejadiannya adalah orang yang baru lewat. Maka ditanyakan, siapa orang yang baru lewat tadi? Nah, itu adalah contoh untuk kata tanya siapa. Nah, mungkin teman-teman sudah bisa memahami untuk kata tanya siapa. Jadi untuk menanyakan orang yang melakukan. Nah, jadi sudah 2 ya. Ustaz terangkan. Yang pertama tadi adalah untuk kata tanya apa, fungsinya untuk menanyakan sesuatu. Yang kedua adalah kata tanya siapa adalah untuk menanyakan pelaku atau orang. Yang ketiga, teman-teman, kata tanya kapan. Kata tanya kapan. Nah, kapan ini fungsinya adalah untuk menanyakan waktu, teman-teman. Jadi ketika teman-teman menanyakan waktu, maka memakai kata tanya kapan. Ya. Untuk lebih paham lagi, Ustadz berikan 3 contoh kepada antum semua. Yang pertama, kapan kamu pergi ke sekolah? Ya, kapan kamu pergi ke sekolah? Nah, di sini berarti menanyakan waktu. Waktu kamu pergi ke sekolah. Nah, kalau ditanyakan kapan, berarti menanyakan waktu. Kapan kamu pergi ke sekolah? Mungkin jawabannya bisa jam 7 atau setengah 7 di pagi hari. Nah, yang kedua, ini langsung menanyakan waktu. Kapan waktunya sholat zuhur? Nah, kapan waktunya sholat zuhur? Nah, berarti di sini menanyakan datangnya waktu sholat zuhur. Maka jawabannya ya bisa jam 12 lebih, bisa juga jam 12 kurang di siang hari ya, teman-teman. Nah, selanjutnya contoh yang ketiga adalah kapan kita melaksanakan puasa Ramadan? Ya. Nah, di sini menanyakan waktu, ya. Waktu puasa Ramadan. Kapan dilaksanakannya? Nah, di sini bentuk pertanyaannya, kapan kita melaksanakan puasa Ramadan? Nah, itu teman-teman untuk kata tanya kapan, ya, Ustaz berikan masih 3 contoh juga. Yang pertama, kapan kamu pergi ke sekolah? Yang kedua, kapan waktunya sholat zuhur? Yang ketiga, kapan kita melaksanakan puasa Ramadan?
Jadi kapan ini sekali lagi adalah untuk menanyakan waktu berlangsungnya suatu kejadian. Nah, untuk selanjutnya ini adalah kata tanya di mana, kemana, dari mana. Di mana, kemana, dan dari mana itu adalah kata tanya untuk menanyakan tempat atau lokasi. Tempat atau lokasi. Tempat itu banyak. Bisa masjid, bisa sekolah, bisa jalan, bisa rumah, bisa kantor. Pokoknya yang bersifat tempat atau lokasi ya, atau daerah, maka kata tanya yang dipakai adalah kata tanya bisa di mana, bisa kemana, bisa dari mana. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Ustadz berikan 3 contoh di sini. Kata tanya di mana, kemana, dan dari mana. Yang pertama, di mana masjid tempat kamu sholat? Nah, di sini yang pertama, contoh pertama ini menanyakan tempat. Tempatnya apa? Masjid, teman-teman. Tempatnya adalah masjid. Di mana masjid tempat kamu sholat? Nah, berarti menanyakan tempat. Di sini sudah jelas, ya, masjid tempatnya. Makanya pertanyaannya memakai kata di mana, ya, bukan apa masjid tempat kamu sholat, ya, bukan bagaimana masjid tempat kamu sholat, tetapi karena menanyakan tempat, maka memakai kata tanya di mana masjid tempat kamu sholat. Atau misalnya selanjutnya kemana, ya, kemana kamu berobat ketika kamu sakit? Kemana kamu berobat ketika kamu sakit? Nah, ini menanyakan tempat juga, teman-teman. Kemana berobat kalau kita sakit? Ya, ke rumah sakit atau puskesmas. Memang di sini tidak disebutkan secara langsung tempatnya, ya. Tidak disebut rumah sakit mana atau puskesmas yang mana. Tetapi di sini sudah bisa kita lihat, kita pikirkan, kalau berobat kira-kira kemana? Ke puskesmas atau rumah sakit. Makanya memakai kata tanya, kemana kamu berobat ketika kamu sakit? Nah, selanjutnya teman-teman, di sini ada contoh untuk kata tanya dari mana. Dari mana ini sama seperti di mana, kemana, untuk menanyakan tempat, ya. Nah, yang ketiga itu dari mana ini adalah menanyakan tempat. Dari mana kamu memperoleh makanan? Dari mana kamu memperoleh makanan? Ya. Kalau dari mana berarti menanyakan tempat, ya. Ya, macam-macam. Bisa dari restoran, bisa dari rumah makan, ya. Kalau makanan, bisa juga dari rumah yang ngasih orang gitu kan. Pokoknya tempat. Nah, karena dari mana di sini bukan siapa, ya. Dari siapa kamu memperoleh makanan? Nah, kalau dari siapa itu beda lagi. Karena di situ ada siapa, berarti kembali ke atas tadi. Kalau siapa berarti menanyakan orang. Nah, kalau di sini dari mana? Berarti kalau ada kata mana itu berarti menanyakan tempat atau lokasi. Dari mana kau memperoleh makanan itu? Nah, itu tadi contoh, ada 3 contoh untuk kata tanya di mana, ya, kemana, dan dari mana. Ketiganya ini di mana, kemana, dari mana untuk menanyakan tempat atau lokasi. Baik teman-teman, selanjutnya mengapa,
Ya, ada kata tanya mengapa. Nah, kalau mengapa ini untuk menanyakan apa? Menanyakan alasan atau sebab. Ya, sekali lagi, mengapa ini fungsinya adalah untuk menanyakan alasan atau sebab. Contoh pertama di sini ada mengapa kau menangis? Nah, di sini berarti menanyakan alasan menangis atau penyebab menangis. Makanya nanyanya, mengapa kamu nangis? Nah, bisa macam-macam jawabannya. Karena jatuh, dimarah orang, atau misalnya kena lempar batu orang, ya, atau karena nilainya jelek, ya, macam-macam. Pokoknya yang ditanyakan adalah mengapa kau menangis. Itu alasan atau penyebab, ya, menanyakan alasan atau penyebab. Mengapa kau menangis? Nah, yang kedua contohnya adalah mengapa ayah memakai mantel hujan? Mengapa ayah memakai mantel hujan? Nah, di sini menanyakan alasan. Mengapa ayah memakai mantel? Ya, jawabannya bisa karena hujan mungkin, atau mungkin ayah mau ke tempat, ke hutan supaya tidak kena duri, makanya memakai mantel, ya. Jawabannya bisa macam-macam. Nah, mengapa ayah memakai mantel hujan? Ya. Nah, yang ketiga teman-teman, mengapa kau memberikan uang kepada adikmu? Nah, di sini menanyakan alasan. Kenapa kamu memberikan uang kepada adikmu? Dan jawabannya pun bisa macam-macam. Ya karena sayang, atau karena adik nangis, karena disuruh ibu sama ayahnya. Ya makanya kamu memberikan uang kepada adikmu. Nah, jadi teman-teman, untuk kata tanya mengapa sekali lagi digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab suatu peristiwa, ya. Baik, selanjutnya ada kata tanya bagaimana. Bagaimana ini teman-teman digunakan untuk menanyakan, ya, untuk menanyakan cara atau proses. Proses. Misalnya di sini ada contohnya, bagaimana cara menghafal Al-Quran? Bagaimana agar sholat kita khusyuk? Bagaimana sikapmu kalau diejek oleh temanmu? Atau misalnya buat kalimat tanya yang lain, contohnya, bagaimana agar tempat tinggal kita bersih? Pokoknya bagaimana ini digunakan untuk menanyakan proses atau cara. Nah, contoh yang lebih simpel lagi nih, ya mungkin ada yang pernah melakukan, ya, misalnya masak mie. Maka pertanyaannya adalah bagaimana cara memasak mie? Nah, itu kan menanyakan cara apa ya? Cara memasak mie, ya. Nah, kembali ke contoh, bagaimana cara menghafal Al-Quran? Nah, di sini berarti menanyakan bagaimana cara atau proses atau urutan-urutannya untuk menghafal Al-Quran. Nah, yang kedua, contohnya bagaimana agar sholat khusyuk? Nah, berarti di sini bagaimana menanyakan cara bagaimana agar sholat kita khusyuk. Insya Allah mengerti ya untuk kata tanya bagaimana. Ya, di sini tertulis bagaimana adalah untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan proses atau cara. Nah, teman-teman, selanjutnya yang terakhir, ini paling mudah insya Allah, itu kata tanya berapa. Nah, berapa ini menanyakan jumlah, banyaknya, satuan, atau harga. Sini Ustaz berikan contoh ya. Berapa jumlah santri di kelasmu? Nah, berarti menanyakan jumlah santri. Di mana? Ya di kelas. Nah, yang kedua, berapa jumlah ustadz di kelas Koroni 1 Ikhwan? Nah, berarti ini menanyakan jumlah ustadz di kelas Koroni Ikhwan.
Atau ada di sini berapa harga seekor sapi? Berarti nanya jumlah banyaknya sapi atau harga ya. Afwan, menanyakan harga ya, menanyakan harga sapi. Berapa harga bakwan ini? Berapa harga mobil itu? Berapa harga motor ini? Nah, jadi bisa menggunakan kalau berhubungan dengan jumlah banyak satuan atau harga bisa menggunakan berapa. Nah, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi kita membahas tentang kata tanya dan fungsinya. Semuanya ada 7 kata tanya yang termasuk dalam kelompok kata tanya. Ya, ada apa, siapa, kapan, di mana, kemana, dari mana, mengapa, bagaimana, berapa. Nah, teman-teman, insya Allah untuk kesemuanya kata tanya ini sudah Ustadz berikan contoh tadi ya. Nah, mungkin antum bisa lebih mengerti dengan contoh-contoh itu. Dan untuk lebih jelasnya lagi ya, setelah melihat video ini antum bisa menanyakan kepada Umi atau Abi di rumah. Dan kalau masih bingung silahkan Umi atau Abinya menghubungi Ustadz secara langsung. Insya Allah Ustadz akan memberikan penjelasan yang lebih jelas kepada antum semua. Nah, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya silahkan di rumah dibuka buku bahasa Indonesia bagi yang sudah mendapatkannya di halaman 14 ya. Di halaman 14. Tapi sebelum ke situ, Ustadz terlebih dahulu akan memberikan contoh. Di sini. Akan memberikan contoh. Nah, di sini bisa lihat teman-teman, bisa lihat ya. Perhatikan yang Ustadz tunjuk nih. Perhatikan kata-kata yang dicetak miring. Ya, jadi antum perhatikan nanti kata-kata yang dicetak miring teman-teman. Ya. Kalau di buku yang dicetak miring itu, kita lihat dulu ya. Yang dicetak miring itu adalah ini, kan? Jadi lihat. Nah, di sini di halaman berapa tadi? Saya bilang di halaman 14 teman-teman ya. Di halaman 14. Nah, di sini halaman 14 bisa dilihat. Suruhannya ada di halaman 13 ya. Perhatikan kata-kata yang dicetak miring. Buatlah kalimatannya dari kata-kata yang dicetak miring itu sebagai jawabannya. Ya, nah di sini. Nah, di sini yang pertama ada yang dicetak miring ya, Ahmad. Nah, Ahmad ini kan miring hurufnya kan? Agak dimiringkan ya, teman-teman. Nah, kalimatnya adalah Ahmad pergi ke sekolah. Sekali lagi, Ahmad pergi ke sekolah. Nah, antum yang pertama sekali lihat dulu teman-teman, yang dicetak miring ini apa ini? Ahmad itu apakah nama orang? Apakah keadaan? Apakah nama tempat? Apakah kejadian? Atau apa? Kita lihat ya, Ahmad. Nah, jelas nama orang lah Ustadz. Ya jelas, Ahmad adalah nama orang. Ahmad nama orang teman-teman. Nah, berarti Ahmad ini akan kita buat sebagai jawabannya. Nah, antum semua membuat sebuah kalimatannya yang jawabannya nih Ahmad. Jawabannya Ahmad. Nah, kalimatnya Ahmad pergi ke sekolah.
Berarti kita buat kalimatnya, siapa yang pergi ke sekolah? Siapa yang ke sekolah? Ahmad. Ya, Ahmad. Itu contoh. Untuk lebih jelasnya lagi, contohnya sekali lagi, antum perhatikan kata-kata yang dicetak miring, teman-teman. Ini ada dari masjid. Miring kan cetaknya kan? Ada tadi sore. Nah, di sini miring. Ya. Ada lagi dari toko juga miring nih. Sirah Nabawiyah juga miring cetaknya. Nenek, ya. Pokoknya di buku halaman berapa? 14 ada kata-kata yang dicetak miring. Nah, teman-teman, yang dicetak miring itu adalah harus jadi jawabannya. Ya. Caranya bagaimana? Antum lihat dulu. Seperti contoh yang pertama di sini, yang dicetak miring Ahmad. Ahmad ini kita tentukan dulu nama orang, nama tempat, atau nama kejadian. Nah, setelah pasti Ahmad nama orang, berarti harus memakai kata tanya apa? Kata tanya siapa? Karena Ahmad itu orang. Seperti penjelasan Ustadz tadi. Penjelasan yang pertama tadi waktu dijelaskan, kalau nama orang, ya, kalau nama orang berarti nama pelaku, ya, nama pelaku berarti memakai kata tanya siapa, ya. Nah, di sini Ahmad ini nama orang, berarti katanya siapa. Nah, selanjutnya antum bisa dilihat di sini, ya, dari masjid. Masjid nama apa? Masjid nama tempat, ya. Masjid, dari masjid berarti nama tempat, nama lokasi. Nah, masjid ini dicetak miring, teman-teman. Nah, jadikan yang dicetak miring ini sebagai jawabannya, ya. Berarti pertanyaannya adalah dari mana kakek pulang? Maka jawabannya dari masjid, ya. Ini yang kedua nih, tadi sore. Yang dicetak miring tadi sore, berarti ini harus jadi jawabannya, ya. Tadi sore itu nama tempat, nama keterangan waktu, atau nama orang? Nama keterangan waktu tadi sore. Nah, kalau tentang waktu berarti memakai kata tanya kapan. Betul sekali, kapan, ya. Nah, kita buat pertanyaannya, kapan kakak membeli bakso? Berarti jawabannya apa? Tadi sore jawabannya. Baik, teman-teman, ya, silahkan nanti antum kerjakan ini, ya, yang nomor 1 sampai nomor 8. Ingat, yang antum melakukan adalah yang dicetak miring itu sebagai jawabannya. Nah, tentukan dulu yang dicetak miring itu nama orang, nama tempat, nama waktu, atau nama kejadian. Baru disesuaikan dengan kata tanyanya. Kalau orang berarti memakai kata tanya siapa. Kalau tempat, ya, bisa dari mana, bisa kemana, atau di mana, ya. Kalau waktu bisa kapan, ya. Atau kalau orang bisa siapa. Jadi, teman-teman, itulah alhamdulillah untuk pelajaran hari ini. Insyaallah antum semua dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa sebelum mengerjakan tugas antum berdoa dulu kepada Allah, ya, untuk dimudahkan dalam segala hal ketika mengerjakan tugasnya. Insyaallah, syukron ala husni istimamikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.